Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 Hukum Humaniter Internasional. Perkenalkan, nama saya Sodikin. Saya Nanda Dwi Yulianti. Saya Alvin Faruk. Saya Saddam Hussein. Kudeta Myanmar dimulai sejak 1 Februari 2021 dilatar belakangi oleh adanya konflik terhadap hasil pemilu yang disindari terhadap kecurangan dalam peroleh suaranya. Pemilihan ini dimenangkan dengan sangat meyakinkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dengan memperoleh lebih dari 80 suara, namun militer menganggapnya sebagai sebuah kecurangan. Hingga pada akhirnya militer Myanmar yang menamai dirinya sebagai Tatmadaw menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya dari NLD. Kemudian mereka mengumumkan pembatalan hasil pemilu dan mengalih kekuasaan tertinggi pada Komandan Militer Jenderal Min Aung Hlaing. Kudeta ini memicu protes besar-besaran di seluruh Myanmar yang dikenal dengan gerakan Civil Disobedience Movement atau CDM. Rakyat Myanmar, baik pekerja, mahasiswa maupun berbagai elemen masyarakat lainnya turun ke jalan untuk menuntut kembalinya pemerintahan sipil yang sah dan pembebasan Aung San Suu Kyi. Protes ini dengan cepat berubah menjadi bentuk perlawanan terhadap rezim militer yang semakin represif. Civil Disobedience Movement, gerakan lembaga sipil, gerakan revolusi di Myanmar. Gerakan ini merupakan salah satu pilar utama respon atas terjadinya kudeta militer yang terjadi sejak tanggal 1 Februari 2021. Awalnya, gerakan ini hanya didefinisikan sebagai pemogokan massal dalam segala aspek di sektor publik. Namun lambat laun gerakan ini menjadi gerakan nasional hingga kemudian gerakan ini berevolusi menjadi sebuah gerakan demokrasi federasi yang dilandasi dengan kekuatan rakyat. Kemudian gerakan ini juga melahirkan gerakan izin seperti People Defense Force atau pasukan pertahanan rakyat yang dibentuk oleh CDM dan NUG, National Unity Government. Perang saudara, konflik ini semula hanya merebutkan kekuasaan pemerintahan yang merambat menjadi perang saudara antara militer dan PDR. Militer Myanmar yang juga disebut junta militer atau Tatmadaw menggunakan kekerasan dan juga serangan udara terhadap wilayah kekuasaan PDR. Begitu pula PDR juga melakukan perlawanan bersenjata terhadap serangan tersebut yang menggunakan strategi gerilya, sabotase, dan mobilisasi masyarakat untuk mendukung perjuangan serangan udara yang dilakukan junta dengan menggunakan amunisi berdaya ledak tinggi, menyasar tidak hanya target militer tapi juga warga sipil yang tercatat hingga saat ini telah menewaskan 1.295 jiwa. Dalam hukum humaniter itu sendiri sebetulnya dikenal beberapa teori. Namun teori yang sangat populer itu adalah just war teori ataupun teori perang adil. Yang mana menurut teori ini perang adalah serangkaian pertimbangan yang komprehensif terkait moral. Yang mana di sini juga melewati beberapa tahapan. Pertama itu just and below mengenai keadilan sebelum perang. Kedua adalah just and below mengenai keadilan saat perang. Dan ketiga just post belum keadilan setelah perang. Mengenai just and belum keadilan sebelum perang, di sini mensyaratkan adanya alasan-alasan yang logis dan tepat mengenai terjadinya suatu perang dan juga dideklarasikan oleh penguasa suatu negara. Kemudian, just in below berkaitan dengan keadilan saat perang, di mana menurut teori ini perang harus dilakukan dengan tata cara yang dibenarkan menurut hukum humaniter internasional. Misalnya pembolehan ataupun larangan menggunakan senjata-senjata tertentu atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melebihi dari kerusakan yang seharusnya. Tindakan-tindakan harus proporsional dan juga manusiawi.
dengan mentaati aturan ataupun konvensi internasional. Kemudian jus post bellum ini berkaitan dengan keadilan setelah perang, yang mana sama halnya dengan jus ad bellum, jus post bellum juga mensyaratkan bahwa setelah perang berakhir harus adanya tindakan-tindakan berupa misalnya jikalau lawan ini sudah menyerah, maka perang itu harus segera dihentikan, atau bahkan lawan ini ternyata tidak bersalah dalam hal kaitannya terjadi perang, maka serangan juga harus segera dihentikan. Selain itu juga dalam jus post bellum ini negara ataupun pihak pemenang harus melakukan perbaikan-perbaikan ataupun rebuilding terhadap kerusakan yang terjadi di pihak-pihak lawannya, seperti itu. Berkaitan dengan sejarah teori ini juga ya bisa kita runtut dari zaman Yunani kuno, di mana pelopor dari teori perang adil itu sendiri bisa kita lihat dari pendapat Plato yang menyatakan adanya pembatasan tentang perampasan tanah akibat perang. Kemudian hal ini juga dikembangkan kembali oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa perang itu harus memiliki alasan yang benar dan adil, yang mana hal itu dilandasi untuk didasari untuk melakukan sebuah perang. Kemudian hal itu juga dilanjutkan kemudian oleh Cicero, yang mana membahas mengenai prinsip etika perang, seperti halnya membatasi pembalasan dan juga penghukuman, dan juga memperlakukan tawanan perang secara manusiawi, dan juga melarang warga sipil untuk ikut serta dalam peperangan. Kemudian kita pindah sejenak ke zaman yang sudah modern. Di sini di mana ada Agustinus di situ yang mengembangkan teori perang adil, yang menyatakan bahwa syarat perang yang harus dipenuhi adalah jus ad bellum, dan juga bagaimana perang itu dilakukan mengenai jus in bello. Kemudian dikembangkan lagi oleh Thomas Aquinas, yang mana menurutnya teori perang adil ini harus melalui 3 komponen. Yang pertama, penguasa harus yang memiliki otoritas untuk mendeklarasikan suatu perang. Kemudian yang kedua, perang boleh dilakukan dengan alasan yang benar. Kemudian yang ketiga, perang dimaksudkan untuk tujuan yang benar. Terima kasih. Konflik bersenjata yang telah terjadi di Myanmar, jika kita kaitkan dengan teori sebelumnya, maka pada tahapan pertama, yaitu adalah tahap jus ad bellum, ada beberapa prinsip yang telah dilanggar oleh militer Myanmar. Prinsip yang pertama ialah alasan yang sah. Alasan yang digunakan oleh militer Myanmar itu ternilai tidak sah karena adanya kecurangan dalam pemilu ini tidak pernah terbukti, dan juga negara tidak benar-benar dalam kondisi darurat, sehingga seruan darurat militer yang dilakukan oleh militer Myanmar itu bukan menjadi kewenangan dari militer Myanmar, melainkan seharusnya menjadi kewenangan dari presiden. Prinsip selanjutnya ialah niat yang benar. Ini juga tidak terpenuhi karena kudeta yang dilakukan itu untuk mempertahankan kekuasaan militer, padahal seharusnya militer dipergunakan untuk mempertahankan atau melindungi kedaulatan dari negara ataupun melindungi dari rakyatnya. Prinsip selanjutnya ialah otoritas yang sah. Ini juga dinilai tidak sah karena kudeta ini dilakukan sepihak oleh militer Myanmar tanpa adanya negosiasi dan juga persetujuan dari rakyat maupun juga dari parlemen. Prinsip selanjutnya ialah prinsip pilihan terakhir. Ini juga dinilai gagal karena tidak ada upaya hukum ataupun mediasi terbuka sebelum mengambil alih kekuasaan. Prinsip terakhir ialah peluang keberhasilan dan juga proporsionalitas. Ini juga dinilai bermasalah karena kudeta ini menyebabkan ketidakstabilan yang cukup besar tanpa arah yang jelas menuju sebuah perdamaian. Selanjutnya ialah tahapan jus post bellum atau keadilan setelah berperang. Sama seperti dengan tahapan sebelumnya, tahapan jus post bellum sendiri itu ada beberapa prinsip yang telah dilanggar oleh militer Myanmar. Prinsip yang pertama yaitu kedamaian. Ini dinilai tidak ada karena militer tidak menunjukkan keinginan untuk berdamai atau menyerahkan kembali kekuasaan itu kepada rakyatnya. Prinsip selanjutnya ialah pelucutan senjata. Ini juga dinilai gagal karena tidak ada proses rekonsiliasi dan juga masih adanya penahanan terhadap presiden terpilih dan juga para tokoh NLD yang berlangsung secara tidak adil. Prinsip selanjutnya ialah penghukuman untuk kejahatan perang. Ini juga dihindari karena tidak ada investigasi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara terutama militer. Sebaiknya di sini korban malah dijadikan sebagai tersangka dan juga ditahan. Untuk prinsip yang terakhir yaitu prinsip rekonstruksi institusional. Itu tidak terjadi karena demokrasi ini dalam hal ini dihancurkan dan juga konstitusi ini diabaikan dan sistem hukum ini masih menggunakan sistem hukum militer. Tahap selanjutnya ialah tahap jus in bello atau keadilan dalam perang. Di sini juga terdapat beberapa prinsip, yaitu prinsip yang pertama ialah prinsip pembeda. Ini dinilai dilanggar oleh militer Myanmar.
Dalam hal ini, militer telah menyerang para demonstran yang damai, menembaki warga sipil dan juga anak-anak maupun juga perempuan. Prinsip selanjutnya ialah proporsionalitas. Ini juga dilanggar oleh militer Myanmar karena penggunaan kekerasan dinilai tidak sebanding dengan adanya ancaman, di mana dalam hal ini militer telah menggunakan peluru tajam, gas air mata, tank, bahkan hingga masuk ke desa-desa. Prinsip selanjutnya ialah prinsip perlakuan terhadap tahanan perang dan juga non-kombatan. Ini dinilai buruk karena penangkapan dan juga penyiksaan para aktivis, tokoh oposisi, wartawan ini tidak disertai dengan perlindungan hukum. Prinsip yang terakhir, ini adalah prinsip kepentingan militer. Ini dinilai tidak relevan karena militer tidak dalam situasi membela diri, melainkan mereka malah menyerang rakyatnya. Mengenai aturan dalam hukum humaniter itu sendiri dapat kita kategorikan dalam dua kategori. Yang pertama, aturan tentang perlindungan terhadap pihak-pihak dalam perang. Kemudian yang kedua, aturan tentang alat dan metode berperang. Ya, memasuki perlindungan terhadap pihak-pihak dalam konflik. Nah, di sini ada beberapa konvensi dan juga protokol tambahan terkait hal itu. Yang mana di sini ada Konvensi Jenewa 1 yang menyatakan yang mengatur mengenai perlindungan bagi yang luka dan sakit di darat. Konvensi Jenewa 2 perlindungan bagi yang luka sakit di laut. Kemudian Konvensi Jenewa 3 perlakuan terhadap tawanan perang. Kemudian Konvensi Jenewa 4 perlindungan terhadap penduduk sipil, dan juga ada protokol tambahan 1, 2, dan 3 yang mana protokol tambahan 1 mengatur perlindungan korban konflik bersenjata internasional. Kemudian protokol tambahan 2 mengatur perlindungan korban konflik bersenjata non internasional. Kemudian protokol tambahan 3 yang menambahkan lambang perlindungan baru atau kristal merah selain palang merah dan juga bulan sabit merah. Kemudian mengenai aturan yang kedua, mengenai aturan alat dan metode berperang, di situ ada setidaknya 4 peraturan ataupun 4 konvensi, yang mana yang pertama Konvensi Den Haag yang mengatur metode dan pembatasan alat berperang. Kemudian konvensi senjata konvensional tertentu yang terjadi pada 1980 mengenai larangan senjata yang menyiksa. Kemudian Konvensi Ottawa 1997 yang mengatur mengenai larangan ranjau anti personel, dan kemudian Konvensi Senjata Kimia yang diadakan pada tahun 1993 yang mengatur mengenai larangan produksi dan penggunaan senjata kimia. Kaitan dengan aturan hukum yang ada, tentu saja militer Myanmar telah melanggar beberapa peraturan. Dalam tahapan Jus et Bellum sendiri, militer Myanmar telah melanggar Piagam PBB pada pasal 2 dan juga Konstitusi Myanmar 2008, di mana kudeta ilegal dan juga tanpa dasar yang sah. Di sini Myanmar sebenarnya tidak diserang secara eksternal, dan juga klaim adanya kecurangan pemilu ini tidak terbukti secara nyata, serta adanya deklarasi itu bukan suatu hal yang sah dilakukan oleh militer Myanmar. Pada tahapan Jus in Bello sendiri, militer Myanmar telah melanggar Konvensi Jenewa dan juga protokol tambahan 2, di mana kekerasan ini dilakukan secara brutal dan juga sistematis. Militer di sini menembak demonstran yang damai, serta melakukan pengeboman terhadap warga sipil, penembakan massal, bahkan serangan udara dan juga penggunaan gas air mata, peluru tajam, serta pembakaran rumah-rumah ibadah. Militer Myanmar juga melakukan penahanan terhadap para tokoh dari partai dan juga presiden terpilih. Selanjutnya, pada tahapan Jus post bellum atau keadilan setelah berperang. Di sini, militer Myanmar dianggap telah melanggar beberapa peraturan. Salah satunya ialah protokol tambahan 2 dan juga Statuta Roma. Ketidakadilan masih terus berlangsung di Myanmar. Tidak ada proses damai, tidak ada gencatan senjata, bahkan masih banyak warga dan juga aktivis yang masih diserang. Transisi politik yang telah dijanjikan oleh militer Myanmar sendiri itu masih menjadi keraguan-keraguan bagi masyarakat. Hal ini karena mereka ragu bahwa terjadinya transisi politik ini hanya akan memperpanjang kekuasaan militer. Baik, dari pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan kemudian bahwa perang yang terjadi di Myanmar saat ini merupakan contoh nyata dari terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter, di mana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh junta militer dengan menggunakan senjata, termasuk juga dari kudeta, itu merupakan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang militer. Memang awalnya itu hanya untuk menertibkan, namun dari situ pula kemudian berkembang menjadi sebuah peperangan, perang saudara, hingga kemudian banyak menimbulkan kerugian-kerugian, utamanya jatuhnya korban jiwa dan juga dari masyarakat sipil. Seperti itu.
Mungkin sekian dari analisis yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.